Selamat datang kembali di Cara Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance lagi, bank-bank daerah dan second liner. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBYB, keenam BBKP, ketujuh PNBS, ke-8 PNLF, ke-9 PNBN, ke-10 PENIN, ke-11 CEPIN, dan terakhir BNII. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang ditutup DG600 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, hari ini net buy 8,3 miliar. Kalau di box kemarinnya ada distribusi malah ya, si EP 200.000 lot dan ditampung YPCP NI. Langsung saja ke tarikannya, belum kemana-mana, tapi mudah-mudahan ya minggu ini jalan, mudah-mudahan bisa ke 620 atau 615, 242%, 3% lumayan lah kalau dikasih minggu ini ya. Gitu aja untuk BJTM. Kalau dilihat volume hari ini meningkat. Kalau dia bakal semuanya BJTM ya tadi ada distribusi. Lihat aja besok lah, 1-2 hari ke depan. Ya mudah-mudahan kalau Bapak Ibu ada beli, kalau mau cari profit pendek ya kalau ditarik naik 2%, 3% tuh coba bungkus. Kalau yakin mau TP nanti buyback di bawah, atau kalau mau tetap hold silakan juga. Karena gambaran saya BJTM akan nutup gap dividennya tahun ini. Ya, tahun lalu memang nggak ditutup, tapi tahun ini peluang besar ditutup untuk sektor finance khususnya. Ya, apalagi BJTM. Seperti itu aja untuk BJTM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup di harga 1.215 menguat 0,82%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di box mainnya BJBR ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya BJBR. Nah, mau mencapai puncak ya, resistennya 1220 hari ini disentuh, high-nya hari ini 1220 sesuai gambaran ya, dan ya mudah-mudahan minggu ini sampai 1240, jadi harus naik 1,5% lagi untuk BJBR. Peluang nggak ke sana? Peluang, apalagi volume meningkat hari ini dan MACD Golden Cross. Dan Bapak Ibu perhatikan, oh ini regular divergence ya, indikatornya juga naik, harga sahamnya naik ya. Coba lihat time frame 4 jam. Nah, kalau di time frame 4 jam itu ada hidden bullish divergence. Harga sahamnya naik, MACD-nya turun. Jadi harusnya rebound. Bisa dapat 2% minggu ini dengan harga sekarang ya, tapi disclaimer, ini baru gambaran dan ya apapun bisa terjadi. Tapi lebih condong menurut saya bisa dapat 2% untuk BJBR dengan harga penutupan hari ini. Tapi disclaimer ya, seperti itu aja untuk BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRIS yang ditutup DG 2660 menguat 1,14%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di box mainnya BRIS di distribusi. Langsung saja ke tekniknya BRIS. Tadi gimana sih kondisinya? Distribusi ya. BB lagi kan. Lihat besok lah. Kalau ditembus 2700 bisa swing atas. Kemungkinan besar ya 2800 bisa tuh. Kalau nekat beli harga sekarang out aja kalau dia jebol 2630. Daripada di bawah 2500 kan jual aja di bawah 2630. Di 2600 bisa itu jual. Pokoknya koreksi buang aja besok dan lusa. Harus rebound. Kalau mau bagus besok tembus 2700 tuh menarik. Bisa sampai 3000 atau bisa sampai 2800 2900 minggu ke depan. Tapi targetkan aja 2900 lah kalau dikasih lumayan. Kalau mau beli curi start dulu, tapi disclaimer ya bisa beli 2660 atau tunggu dia breakout 2700 bisa juga. Kondisi sekarang menurut saya bisa aja beli duluan, tapi disclaimer ya. Kalau mau ya stop loss gagal bertanda atas 2640. Ya berarti cut lossnya mungkin 1,5-2% udah buang aja daripada dibawa melorot. Seperti itu ya. Untuk BRIS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup terkoreksi 1,98% ke 296. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibawa ke semuanya Agro di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Agro koreksi biasa di atas 280 masih aman. Kalau besok koreksi lagi sikat aja tuh. Berani koreksi buy ya, tapi disclaimer supportnya neckline cup and handle-nya itu di 286 ya, 280 itulah toleransinya ya. Kalau gagal udah buang aja dulu, atau mau sabar menunggu di hot boleh untuk Agro ya. Seperti itu aja untuk Agro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBYB yang ditutup DG 286 menguat 2,14%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di box mainnya BBYB hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Seimbang aja, tapi lihat dulu teknikalnya seperti apa. Langsung saja ke teknikalnya. Wah, tembus 300 sih menarik minggu ini. Kita lihat ya mampu nggak tembus. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Support minor 280 tuh bisa. Gagal bertahan di atas itu mau jual dulu, jual tipis boleh tuh. Karena kalau dia koreksi besok jebol 280 gagal.
bisa lanjut ke bawah lagi 250, arahnya jauh, harus rebound. Ini kan dia udah potensi besar. Kalau minggu ini breakout ya ini swing low. Minggu depannya sebelum market tutup libur cuti lebaran tanggal 8 April bisa sampai dia 340 ya. Kita lihat aja seminggu ke depan. Mudah-mudahan ya untuk BBYB. Pokoknya tembus 300 tuh menarik. 360 20% naik ya. Kalau market mendukung ya ini dia bisa aja naik 25%, 20%, 12% itu sangat mungkin. Tapi kita lihat ke depannya. Kalau menurut saya tembus 300 sih menarik untuk BBYB. Ya minimal Bapak Ibu dikasih 10% lumayan lah. Kalau beli harga sekarang cut aja jebol ya 276. Kalau mau approach down silahkan, mau di hold silahkan ya. Tapi intinya dia kalau jebol lagi 276-nya udah gagal naik. Harus rebound dia 3 hari ke depan. Kalau bisa tembus 300 dia hari Kamis karena Jumat libur Paskah ya. Untuk umat Nasrani seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 79 terkoreksi 1,25%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka sebenarnya BBKP di distribusi. Langsung saja ke tarikannya. BBKP ya mudah-mudahan jalan juga 1-2 hari ke depan, 3 hari ke depan ya. Cuman dia kembali di bawah 80. Pokoknya 77 tuh. Tutup di bawah itu buang. Gitu aja saat ini. Ya kalau sabar menunggu beli harga sekarang dan yakin ada tarikan. Ya sabar. Seperti halnya PNBS kan. Tiba-tiba ditarik. PNLF tiba-tiba ditarik. Ya seperti itu. Beli saat sideways seperti ini memang membosankan. Tapi kalau tiba-tiba ditarik naik ya Bapak Ibu nggak kejar-kejaran harga. Dan sudah tahu risknya. Kalau beli di area sideways ini ya 77 cut loss-nya ya. Tinggal hitung dari 79 ke 77 itu berapa? 2 poin. Berarti sekitar 2,5% atau 75, 3,5%. Udah segitu. 76. Kalau mau beli harga sekarang ya kalau yakin ya silahkan. Saatnya beli. Jangan tunggu dia breakout. Tapi sabar menunggu sampai jalan. Kalau nggak jalan ya dibuang. Gitu ya. Untuk BBKP kalau menurut saya masih bisa sideways lagi. Tapi kalau besok dia ada buying power kuat. Menarik. Kita lihat besok untuk BBKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup menguat 6% ke harga 53. Kalau dilihat data transaksi asing malah net sell. Kalau dibongkar sebenarnya PNBS ada akumulasi tapi tipis. Langsung saja ke tarikannya. PNBS bangun ya. Dan tadi saya belum perhatikan juga gagal naik. Cuman kita lihat besok lah. Oh, kalau dia balik lagi ke 51 ya gagal. 5150 gagal. Tapi kalau masih di 52 53 nih bisa lah. Tapi saya lebih konfirmasi tunggu dia bisa tutup atau tembus lagi 5556 atau tutup lah. Kalau dia tutup di atas itu baru spekulasi buy. Kondisi sekarang. Ya, mulai bangun, volume juga meningkat cukup signifikan. Semoga aja ini tanda-tanda reversal. Ya mudah-mudahan. Tapi kita lihat aja besok kalau tembus 55 menarik. Mungkin kalau memang ada buying power, saya bisa scalping juga, bisa entry juga di 5553 nanti. Lihat besok lah kondisinya untuk PNBS. Masih bisa naik nggak? Kalau dilihat volume meningkat, harusnya masih bisa. Ya, masih bisa lanjut menguat, menguji resistennya 5556. Besok, mudah-mudahan. Untuk PNBS, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup menguat 16,53% ke harga 296. Kalau dilihat data transaksi asing net by 19,4 miliar. Luar biasa nih asing beli ya. Entah ada cerita apa. Bilangnya sih laporan keuangannya ya bagus. Atau ada sentimen lain. Kalau Bapak Ibu yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Saya belum dapat info. Kalau dilihat malah PNLF itu ada distribusi dari BB. Yang nampung CC, Ajet, AI, LG, PD. Ya broker-broker retail. Ini markup tapi distribusi. Kalau dilihat secara teknikal berhasil break. Jadi kondisi sekarang dia udah tembus juga 280. 2 resisten langsung ditembus dalam 1 hari. Semoga nggak false break. Kalau dilihat volume meningkat signifikan. Bahkan ini volume terbesar dari semenjak Maret 2023. Setahun yang lalu ini volume terbesarnya. Bahkan 3 kali lipat dari volume tertingginya selama tahun ke belakang. Semestinya valid ya. Tapi pakai tetap support 280. Gagal bertahan di atas itu, kalau mau stop loss dulu. Atau bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Itu ya. Kalau menurut saya ini valid breakout. Kalau koreksi tipis mestinya nggak jebol lagi 280. Targetnya kemana untuk PNLF? Kalau melihat history sebelumnya itu 300 memang resisten. Bisa sampai 330. Ini akan diarahnya.
Mudah-mudahan sampai. Seperti itu aja untuk PNLF. Langsung saja ke selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup di harga 1155 menguat 5,96%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya PNBN didistribusi. Nah, ini gawat nih. Takutnya sih false break. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu juga beli tadi pas tembus 1100 kan, kalau nggak salah info saya juga di video sebelumnya, kalau dia kembali ke atas 1100 beli buy on breakout. Dan kalau Bapak Ibu beli 4 saham di grupnya Panin buy on breakout semua, kayaknya 3 atau 4 dapat deh yang profit ya. Jadi satu aja false mungkin cut loss ya PNBS, yang lainnya Bapak Ibu minimal dapat 5% kalau beli buy on breakout. PNBN buy on breakout ya, atau tembus 1100, saya bilang waktu itu beli aja kalau di atas itu oke. Dapat 5%. Kalau PNLF tadi breakout berapa tuh? Bahkan PNLF tuh kalau 260 dapat tuh 10% lebih. Jadi paling cut loss-nya tadi PNBS tuh. Kalau gambling ya, udah 4 saham beli buy on breakout, grupnya Panin kebetulan rame semua. Nah, itu bisa tuh. Dan kalau PNBN tadi kondisinya dia akan menguji resistennya 1200. Tuh yang saya lihat ya, akan uji 1200. Ini tutup aja dulu. 1300 nanti dulu. 1200 saja. Jadi kalau ada koreksi-koreksi tipis, bisa tuh spek buy dengan catatan gak ada lagi cerita dia turun di bawah 1090. Itu. Untuk PNBN, kalau Bapak Ibu ada yang beli di harga sekarang ya pokoknya pertimbangkan stop loss kalau gagal bertanda atas 1100, 1090. Tapi kalau Bapak Ibu tetap mau hold juga nggak masalah sebenarnya. Ada aja nanti ceritanya dia naik. Tapi sideways-nya bagus. Kalau menurut saya bisa tembus 1200 dulu ke sekitaran 1270-an, baru mungkin ada koreksi. Ini akan di retestnya nih. Seperti itu. Untuk PNBN akan retest mana? Resistennya 1280. Resisten kuat semenjak Oktober 2023. Nah, ke situ kemungkinan arah baru mungkin ada koreksinya lagi. Tapi disclaimer, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Panin yang ditutup juga menguat 15,02% ke harga 995. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Panin ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. Panin berhasil breakout juga. Nah, Panin ya. Kalau Bapak Ibu tembus 900 waktu itu ya saya bilang, atau 880 tuh tembus buy on breakout, tapi ya takutnya sih false break ya, tapi ternyata digas dan tembus 2 resisten 950 tembus 1000. Hari ini tembus juga ya, lumayan ya kencang. Jadi apakah ini momentumnya bangkit? Mudah-mudahan. Cuman kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, ya nih sepokotnya pakai aja 950, kalau mau gagal buang. Tapi disclaimer ya, seperti itu aja tuh Panin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Chavin yang ditutup di harga 540 menguat 5,88%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Chavin ada distribusi tipis. Langsung saja ke teknikannya. Chavin berhasil bertahan dan akan menguji resistennya. Hari ini juga 550 sentuh, tapi false break. Aman nggak? Harusnya aman. Pokoknya pasang trailing stop aja Bapak Ibu yang punya harga 510, apalagi di bawah 510. Ya jangan sampai balik BP lah. Sisakan misalnya jebol 530, 525, buang aja TP aja. Dari 510 kali 525 itu kan sekitar 2,5 atau 3%. Ya udah segitu juga syukurin daripada rugi balik BP. Gitu ya. Untuk Cepin kalau menurut saya besok akan uji 550-nya lagi. Karena volume juga cukup meningkat signifikan. Harusnya akan diujinya lagi besok resistennya. Seperti itu. Jadi untuk Chavin langsung saja ke saham terakhir. Ada BNI yang ditutup di harga 272 menguat 3,81%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BNI ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. BNI lanjut ya. Sampai dalam satu hari dikit lagi 280. Ke 280 arahnya. Apalagi volume meningkat. Valid nih. Cuman memang likuiditas tipis ya. Berapa transaksi? Hari ini cuma 2,1 miliar. Nah itu. Jadi sekarang ya sampai 280 arahnya besok atau seminggu ini. 3 hari ke depan. Seperti itu aja untuk BNI. MACD juga golden cross. Arahnya ke atas. Bercat data juga meningkat. Volume meningkat. Harusnya valid breakout. 280 disentuh. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.